Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tigor Nelson Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 22114725. Pada video sebelumnya saya sudah membagikan mengenai bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux yaitu Ubuntu dengan menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox pada PC atau laptop kita. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai perintah-perintah dasar yang ada pada sistem operasi Linux. Untuk itu kita langsung saja mulai. Kita buka sistem operasi Linux kita. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja membuka terminal kita. Untuk perintah dasar yang pertama yaitu bagaimana cara kita melihat identitas diri seperti nomor ID dan grup ID yang ada pada sistem operasi kita. Kita bisa mengetikkan di sini yaitu ID. Kita klik enter. Nah, di sini dia akan menampilkan identitas dari user dari sistem operasi Linux kita. Itu tiga. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat tanggal dan kalender dari sistem. Untuk melihat tanggal kita pada saat ini, kita bisa ketikkan date. Baik, kalau kita ketikkan enter, nah di sini akan terlihat tanggal hari ini ada beserta jam pada saat ini. Untuk menampilkan tanggal, kita bisa menggunakan date. Atau kita ingin melihat kalender, kita bisa menggunakan instruksi CAL atau CAL. Nah, di sini dia akan menampilkan kalender pada bulan ini ya teman-teman, pada bulan kita saat ini. Jika kita ingin melihat bulan yang lainnya, kita bisa ketikkan instruksi CAL, bulan yang ingin kita lihat, contohnya bulan 10, tahunnya tahun saat ini yaitu 2022. Nah, otomatis dia akan menampilkan kalender bulan pada bulan Oktober seperti yang kita masukkan tadi, bulan 10 tahun 2023. Kita bisa juga melihat bulan yang sudah lewat, misalnya bulan 10 tahun 2004. Nah, ini adalah kalender bulan 10 pada tahun 2004. Nah, selanjutnya untuk menampilkan bulan secara keseluruhan, 12 bulan pada tahun tersebut, kita bisa mengetikkan dengan instruksi CAL min y dan tahun yang ingin kita lihat, contohnya tahun 2023. Nah, otomatis di sini dia akan menampilkan ke-12 bulan dari tahun yang kita inputkan. Contoh lainnya kita bisa memakai tahun 2004. Nah, di sini dia akan menampilkan ke-12 bulan dari tahun 2004. Selanjutnya cara kita untuk melihat identitas mesin kita bisa ketikkan hostname di sini, enter. Nah, di sini dia akan menampilkan identitas dari mesin kita yaitu Tigor Sinaga dengan menggunakan VirtualBox. Kita juga bisa mengetikkan uname. Nah, uname ini adalah sistem operasi yang kita gunakan yaitu Linux, dan uname /a bukan slash, strip a ini untuk menampilkan informasi lengkap mengenai sistem mesin kita ya, identitas mesin kita. Nah, selanjutnya untuk menampilkan siapa saja yang aktif pada saat ini dalam sistem operasi Linux kita bisa mengetikkan w terus enter.
Nah, di sini dia akan menampilkan user yang sedang aktif pada saat ini ya teman-teman, yaitu ada Tigor dan ada jamnya juga, jam loginnya. Atau kita juga bisa ketikkan who. Nah, Tigor Naga sama saja seperti tadi, atau bisa juga who am I tanpa spasi ya. Nah, Tigor. Nah, kita juga bisa mengubah informasi finger kita. Finger itu apa sih? Finger itu sebenarnya sama saja seperti instruksi who ini, cuma hanya saja finger ini lebih lengkap identitasnya ya. Kita bisa ketikkan finger di sini, finger. Nah, di sini tampilannya akan lebih lengkap. Ada nomor telepon juga di sini. Nah, untuk mengganti atau mengubah informasi finger kita bisa ketikkan chfn, yaitu nama user kita, yaitu Tigor. Masukkan password dulu. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan informasi baru ya teman-teman, seperti room number. Ini kita isi sembarang aja ya. Nah, ketika sudah kita inputkan ini, kita bisa ketikkan lagi seperti tadi, finger usernya, website-nya. Nah, di sini akan ditampilkan informasi mengenai identitas kita secara lengkap ya teman-teman. Itulah fungsi dari finger ini. Selanjutnya, untuk menggunakan instruksi manual. Manual ini yaitu untuk melihat data secara keseluruhan. Misalnya kita menggunakan manual S. Nah, di sini dia akan menampilkan banyak instruksi yang bisa kita gunakan untuk menggunakan instruksi ls ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa create aja, aktif. Setelahnya nah, ini untuk instruksi untuk kita menggunakan instruksi manual. Kita lihat lagi. Nah, jika kita sudah mempunyai banyak program seperti ini, kita bisa membersihkannya dengan instruksi clear. Nah, otomatis layarnya akan bersih kembali dan dia akan mengulang dari awal lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan instruksi apropos. Apropos itu untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Contohnya, kita mencari apropos yaitu date. Kita ingin mencari date di dalam direktori kita yang deskripsinya yang ada berisikan kata date. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa file yang deskripsinya berisikan kata date. Kita bisa juga menggunakan apropos mail. Nah, di sini dia akan menampilkan segala jenis mail yang ada pada direktori kita. Nah, selanjutnya kita bisa mencari yang tepat sama dengan kata kunci yang kita ingin cari, yaitu misal contoh kita menggunakan what is. Misalnya kita ingin mencari what is date. Nah, otomatis yang keluar yaitu lebih spesifik ya teman-teman, yang akan keluar yaitu date. Nah, selanjutnya kita bisa melihat file apa saja yang ada pada direktori kita saat ini. Kita bisa ketikkan ls. Nah, ini adalah beberapa file yang terdapat pada direktori kita pada saat ini. Jika kita ingin melihat secara lengkap, kita bisa mengetikkan ls straight l. Nah, ini tampilannya lebih lengkap.
Jika kita ingin menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi, kita bisa mengetikkan ls-a. Nah, ini adalah file-file atau folder-folder yang tersembunyi ya teman-teman. Jika kita ingin menampilkan file atau directory tanpa proses sorting, kita bisa mengetikkan ls-f. Nah, selanjutnya jika kita ingin menampilkan semua file dari isi directory, kita bisa ketikkan ls-r besar /user. Nah, di sini dia akan menampilkan segala jenis file yang ada pada directory kita. Nah, karena ini memakan waktu yang lama, kita bisa menggunakan Ctrl C saja untuk keluar dari sesi. Kita clear dulu. Oke. Kita melangkah ke perintah yang selanjutnya, yaitu perintah file. File ini untuk melihat tipe dari file yang kita buat. Misalnya di sini saya ingin membuat file yaitu dengan menggunakan instruksi touch dan nama file yang ingin kita buat. Contohnya gore.txt. Nah, di sini otomatis pada file kita akan ada file yang namanya gore.txt. Nah, fungsi dari perintah file ini untuk melihat tipe dari file tersebut. Ini misalnya kita isi dulu sembarangan, lalu kita save. Nah, misalnya kita ingin lihat tipe file tadi gore.txt. Nah, di sini dia akan menampilkan bahwa tipe file dari gore.txt tadi yaitu adalah teks. Nah, seperti itu dari fungsi perintah file ini. Kita melangkah ke perintah selanjutnya, yaitu untuk mengcopy file. Contohnya di sini saya membuat folder baru, kita menggunakan perintah mkdir ya, untuk membuat folder baru. Mkdir contohnya door. Nah, otomatis pada file sini akan ada file baru yang namanya door. Nah, bagaimana cara kita mengcopy file ini untuk masuk ke dalam sini? Kita bisa menggunakan instruksi cp file 1, file tadi kita gore.txt, kita masukkan ke folder gore. Nah, di sini otomatis dan juga akan ada file gore akan copy dari sini. Nah, itu untuk cara mengcopy. Selanjutnya untuk melihat isi file, kita bisa menggunakan instruksi cat atau cat, yaitu dengan nama file gore.txt. Nah, ini adalah isi file dari gore.txt. Ya. Itu untuk melihat isi file. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah nama file, kita bisa menggunakan instruksi mv, nama foldernya, nama folder awal, gore.txt, dan nama yang ingin kita ganti, misalnya jadi tipe.txt. Nah, di sini otomatis nama filenya berubah. Itu untuk mengubah nama file. Selanjutnya, untuk menghapus file, kita bisa menggunakan instruksi rm.
dan ketikkan nama file yang kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus file tigor.txt tadi, kita tinggal ketik saja rm spasi tigor.txt, kita enter, dan ya filenya sudah kita hapus. Dan yang terakhir, kita bisa mencari kata atau kalimat dalam file. Contohnya, kita ingin mencari kata root di dalam folder password. Nah, kita bisa ketikkan grep spasi kata yang ingin kita cari, dan selanjutnya itu direktorinya. Nah, di sini dia akan menampilkan semua kata yang berkaitan dengan root pada direktori yang kita ingin cari tadi. Itu adalah fungsi dari instruksi grep. Sekian yang bisa saya bagikan mengenai perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux. Untuk lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.